Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Mas Amir ya, bahwa memang kadang-kadang ada salah persepsi soal bansos di tengah-tengah masyarakat. Terutama juga yang penerima manfaat. Jadi dia pengen dapat bansos terus seumur hidup gitu. Padahal bansos ini kan sebenarnya sifatnya sementara. Untuk social protection, untuk perlindungan sosial di tengah-tengah yang mungkin sulit bagi penerima manfaat. Nah, kemudian seterusnya masih ada lagi setelah ini adalah pemberdayaan supaya dia menjadi penerima manfaat yang tidak lagi menerima bansos. Oke. Nah, ini yang kemudian sekarang jadi persepsi yang kurang tepat. Maka oleh Pak Presiden Prabowo hari ini pendekatannya ingin dirubah. Kalau selama ini kita itu semacam proteksi ya, sosial proteksi heavy gitu, menjadi ke pemberdayaan. Bahwa bansos ini sifatnya sementara. Dan bansos ini diberikan dengan ukuran-ukuran tertentu. Nah, jadi dengan niat supaya kebutuhan dasarnya tercukupi dulu, ya, lalu setelah itu ada proses pendidikan, pelatihan, pemberdayaan, setelah itu lolos yang namanya graduasi. Lulus ya, graduasi gitu ya. Iya, itu sekarang begitu. Jangan malah jadi demotivasi gitu ya. Iya, karena dia sudah terbiasa menerima itu. Iya. Terutama yang ikut program PKH ya, Iya. atau program Keluarga Harapan. Mohon maaf, nggak usah programnya double tadi. Iya. Program Keluarga Harapan atau PKH itu. Saya sekarang lagi minta data berapa keluarga yang telah mengikuti program ini. Berapa keluarga. Terus setelah itu berapa tahun mereka gitu. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, ke depan kita akan membuat suatu aturan di mana maksimal sekian tahun mereka harus graduasi. Sehingga dia lebih berdaya. Untuk meningkatkan graduasinya ya, tadi kita mention bahwa graduasinya itu termasuk rendah ya? Termasuk saya rendah, pelajari, ini sedang kami pelajari kan kita baru 1 bulan. Ya, sementara ini kita dapat data memang sementara ini memang graduasinya rendah. Sehingga pembiayaan kita itu lebih banyak di perlindungan dan jaminan sosial. Sementara untuk pemberdayaannya itu kecil sekali. Makanya saya sebut kita fokus selama ini memang berada di perlindungan sosial. Ini kalau sampai ini tidak ada semacam pendekatan baru, akhirnya orang kerasan di sini tadi, jadi candu tadi. Zona nyaman tadi ya? Di zona nyaman itu nggak mau pindah. Sehingga yang seharusnya nggak terima manfaat tuh harusnya memang nggak dapat ya? Iya, nggak dapat. Selama ini kan banyak klaim, kemudian ada juga orang yang seharusnya terima manfaat tapi nggak terima iya, manfaat. betul. Itu harusnya bisa diselesaikan dengan data tunggal tadi ya? Harusnya bisa diselesaikan dengan data tunggal. Meskipun data itu dinamis ya, setiap hari kadang ada yang wafat, kemudian ada yang pindah tempat, ada yang ini, ada yang naik kelas, gitu kan dinamis sekali. Tetapi setidak-tidaknya dengan data tunggal itu setiap tahun kita bisa merencanakan suatu program berdasarkan pada realita. Selama ini kan banyak itu ya, keluarlah bansos itu apa. Saya nggak dapat yang seharusnya nggak dapat, malah dapat tetangga saya itu. Ini saya sering dapat komplain itu. Saya kira yang dapat komplain bukan saya aja, banyak pihak lah ya yang merasa keberatan sejumlah pihak karena mendapatkan bansos. Itu karena memang salah satu faktornya itu adalah soal data kita yang belum tunggal tadi, belum padan satu dengan yang lain. Nah, mudah-mudahan ini ya memang ada percepatan. Hari ini juga ada rapat. Atas arahan Presiden, secepatnya kita sudah memiliki data tunggal yang kemudian bisa menjadi acuan semua kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi yang disebut memang menurut ukuran tertentu yang layak itu ya ini, ya. Yang tidak layak ya jangan jangan merasa kecewa karena memang dalam ukuran inilah yang sudah ditetapkan. Gitu. Itu nanti akan diserahkan ke BPS, Kementerian Sosial, ke Kementerian lembaga-lembaga lain juga, Bappenas dan lain-lain. Tapi pegangannya kan sama. Ketika kita mengintervensi satu keluarga, ya mereka tahu juga, ini udah dapat, jangan sampai yang sama juga kita kasih. Gitu. Nah, ini berarti
tadi ya kembali ke perlindungan sosial sepanjang hayat. Ini seperti siklus gitu ya, siklus kehidupan gitu kan sampai wafat. Jadi nanti ketika orang lulus SMA lah katakanlah, kalau sekolah kan sudah ada itu program wajib belajar ya dan lain sebagainya ya dari Kementerian Pendidikan kan. Bahkan lansia juga dapat, lansia dapat. Apalagi jumlah lansia makin hari makin naik karena angka harapan hidup kita kan naik terus gitu. Gimana nanti cara menyasarnya lansia ini kan jadi kita gini, termasuk tadi saya tulisnya ya. Kan program kita ada itu ya mulai dari usia di bawah 11 tahun ya prenatal sampai ini kan ada itu sampai sekolah wajib belajar 12 tahun kan gitu kan. Setelah lulus SMA bagi yang pingin sekolah kan ada beasiswa itu. Ya kan? Ya di beasiswa dari pemerintah bagi anak-anak yang mungkin tidak mampu mereka bisa dapat beasiswa. Bagi yang pengen kerja kan ada kartu prakerja itu. Sampai mereka dapat pekerjaan. Setelah mereka dapat pekerjaan kan berarti sudah cukup tidak lagi memerlukan bantuan pemerintah. Nah, kalau ada keluarga itu yang difabel atau yang penyandang disabilitas, maka nanti ada perlindungan dari pemerintah. Kalau sudah memasuki lansia, ya, tentu ada program tersendiri untuk lansia. Sekarang ini kita misalnya kalau ada lansia yang usianya di atas 75 tahun dan dia terlantar dalam tanda kutip artinya keluarganya, anaknya tidak bisa juga mencukupi, dibantu oleh pemerintah. Namun demikian untuk keluarga ini harus punya kesadaran bahwa bantuan ini sifatnya terbatas waktunya. Mereka harus bekerja keras, harus bisa mandiri lewat program-program pemerintah atau lewat program-program non-government. Teman-teman, kalau ingin sukses kita jangan gini aja ke pemerintah, kita harus berjuang sendiri. Cari saya kan single parent Pak, jadi saya harus apa-apa sendiri. Alhamdulillah alokasi saya kuat, lihat anak-anak, jadi saya bisa alhamdulillah. Sekarang saya bisa mempekerjakan jadi 3 orang sama rencana sama bakso ikan yang adik saya insya Allah. Bantuan es krim, alat es krim berupa sepeda sama boxnya. Sangat senang sekali membantu Pak ya buat menambah ekonomi kita kan kalau kita rajin ya berarti ingin sukses gitu kan ya. Saya jualan keliling, sekarang ada gerobak, berarti saya di rumah jualannya. Terima kasih dari Pak Menteri Sosial. Bersyukur ini bisa diajak ke sini menyaksikan kolaborasi antara dunia usaha dengan pemerintah desa. Ya. Ada pemberdayaan. Untuk pemberdayaannya itu tentu disesuaikan dengan apa yang menjadi pilihan dari masyarakat setempat. Ya rata-rata di sini pengen jadi pedagang gitu kan. Mereka pengen katakanlah lebih konkret jualan. Ya, jualan yang mereka bisa gitu ya. Nah ternyata mereka kuliner ya, makanan, minuman gitu yang dijual. Dilatih dulu, setelah dilatih mereka mudah-mudahan nanti bisa berjualan dengan baik. Kemensos